Ribuan supir taksi di bawah payung paguyuban pengemudi angkutan darat berdemo menolak operasi taksi berbasis aplikasi. Supir taksi konvensional menuding pesaing barunya merampas ruang gerak dan pendapatan mereka selama ini. Mengapa taksi online lebih diminati? Pemirsa, inilah Expose Taksi di Zaman Online. Bersama saya Rika Amro. Untuk kali kedua, ribuan supir taksi yang tergabung di dalam paguyuban pengemudi angkutan darat berdemonstrasi di Jakarta. Aksi turun jalan ini menutup badan jalan, mengakibatkan kemacetan parah di Jalan Gatot Subroto menuju Semanggi. Supir taksi juga melakukan sweeping terhadap taksi-taksi yang masih beroperasi. Sweeping di jalan tol dalam kota pun dilakukan. Supir taksi tidak sekedar sweeping, tapi merusak bahkan memukuli supir taksi. Seorang supir terekam melakukan perlawanan. Ia menabrakkan taksinya kepada para supir yang melakukan sweeping. Awalnya, supir mensweeping kendaraan aplikasi online semacam GrabCar dan Uber. Tapi aksi mereka melebar dengan mengejar para ojek dan online, bahkan memukuli dan merusak motor. Saling lempar batu pun pecah antara supir taksi dan ojek online. Demo supir taksi menjadi brutal dan anarkistis. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menggelar jumpa pers menyayangkan demo anarkistis supir taksi. Bluebird maupun Express maupun Gojek maupun Grab atau yang lain pun menahan diri untuk tidak melakukan lagi tindakan-tindakan seperti tadi. Saya ulangi seperti tadi yang sampai men-sweeping, karena kami akan mengambil tindakan tegas dan sudah mulai melakukan itu. Tetapi masalah tadi keadilan, tadi Presiden sudah memberikan perintah sama saya 15 menit yang lalu, itu akan kita pelajari dengan cermat. Menteri Kominfo dan Menteri Perhubungan nanti akan duduk sama-sama melihat bagaimana ini. Awalnya, paguyuban pengemudi angkutan darat menolak transportasi taksi yang berbasis aplikasi online. Mereka menuding taksi online tidak berizin dan melanggar undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya, di mana setiap angkutan jalan raya harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Mereka itu ilegal kok, jangan dibilang online, kami ini juga online. Semua taksi yang ada di Jakarta ini sudah termasuk di daerah itu sudah online. Sudah gampang kok dihubungi. Kalau ada bahasa konvensional dengan non-konvensional, salah. Demo yang kedua ini digelar lantaran pemerintah dinilai tidak merespon tuntutan mereka untuk menutup taksi online. Tuntutan yang sulit direalisasi. Untuk mengulang demo kedua kalinya ini adalah, pertama, pemerintah masih belum merespon gerakan yang dilakukan oleh PPAD. Apabila dia memenuhi syarat atau memenuhi ketentuannya, maka dia boleh jalan lagi. Harusnya kalau dia menjadi plat kuning, argonya disamakan dengan SK Gubernur. Kalau dia mau plat hitam, sesuaikan dengan jam-jaman yang ada. Tuntutan paguyuban pengemudi Indonesia sejalan dengan organisasi angkutan darat atau Organda. Organda meminta taksi online untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kalau mau ikut taksi, ya, rule taksi jelas, ketentuan taksi sangat clear, sangat jelas. Apa yang dilakukan, atributnya apa, mereka harus pakai mahkota, mereka harus pakai argometer, mereka harus lain-lain. Pakai sewa pun juga sama, mereka harus ada perizinannya, mereka harus dilakukan semacam care ataupun apa dan sebagainya. Ikutin. Dan ketentuan-ketentuan yang mengikuti perusahaan angkutan umum itu apa? Punya pool, punya bengkel, kemudian punya izin-izinnya di sana. Sangat clear kan? Kegeraman supir taksi konvensional dipicu taksi online yang merebut pasar mereka selama ini. Maklum, tarif taksi online jauh lebih murah dari taksi offline alias taksi konvensional. Dari Bundaran HI menuju Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, saya akan menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi GrabCar.
Transportasi berbasis aplikasi semakin menjamur. Yang paling diminati publik saat ini adalah Uber dan GrabCar. GrabCar bisa dipesan langsung dari aplikasi Grab Taksi per 10 Agustus 2015. Nggak mau cancel. Halo. Ya, kalau di jam peak hour seperti ini, ketika permintaan tinggi tetapi jumlah driver di radius 3 km ketika kita memesan tersebut hanya sedikit, kemungkinan harga akan meningkat sekitar 2-3 kali lipatnya. Beruntungnya saya, ketika memesan tadi jumlah driver begitu banyak, lebih dari 30-an. Dan harganya jadi stabil. Tarif GrabCar dihitung Rp3.500 per kilometer. Namun tarif berbeda pada jam sibuk antara pukul 7 pagi hingga 9 pagi dan pukul 5 sore hingga 9 malam. Sedangkan menuju ke sana kan kita harus lewat Muter. Semandi kan. Terima kasih ya Pak. Ya. Tiba juga di gedung Grita 1 Plaza dengan waktu tempuh sekitar 1 jam lamanya. Dan saya hanya membayar Rp36.000. GrabCar kini tengah menjadi primadona khususnya bagi masyarakat Jakarta. Bagaimanapun perkembangan teknologi tak terhentikan. Mari Pak. Lebih mudah, praktis, lebih cepat, kita juga lebih gampang dapatnya. Terus tarifnya itu emang udah, kayak saya ini orang yang di luar daerah, tarifnya itu udah ditentuin, jadi ngerasa nggak ketipu. Itu lebih murah. Saya dari sini sampai ke Tangerang juga cuma 54.000. Coba kalau naik taksi nggak dapat. Karena sangat praktis sekali sih. Kebetulan kan saya juga suka pakai dan itu sangat cepat dan aman. Iwan Setiawan sudah 2 tahun tidak bekerja setelah ia berhenti bekerja dari perusahaan otomotif. Warga Lebak Banten ini bergabung menjadi supir GrabCar. Iwan mencicil mobil agar bisa bergabung dengan GrabCar. Baru 2 minggu. 2 mingguan. Gimana sejauh ini Pak pendapatan Pak? Sejauh ini ya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Iya. Betul. Mobil baru beli. Baru beli. Terus cicilan berapa lama Pak? Cicilan 4 tahun. 4 tahunan. Jadi sebulannya kena berapa Pak? Sebulannya 5.200.000. Pembagian Bapak dengan pihak Grab gimana? Berapa? Apa 90%? 20%. Oh 20, 80-20 ya? Iya. Mobil ditanggung Bapak semuanya? Saya. Pertarungan taksi online dengan taksi konvensional mirip dengan bisnis penerbangan full service versus penerbangan low cost carrier, yaitu memangkas biaya sehingga tarifnya lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Model bisnis inilah yang membuat bisnis taksi era lama bakal segera usang.